Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Gufar. Saya di sini akan mempresentasikan tugas proyek akhir mata kuliah IMK dengan judul PayPal. Aplikasi PayPal. PayPal merupakan sistem pembayaran secara elektronik yang menggantikan transaksi konvensional berupa cek dan transfer uang. Saat ini, PayPal menjadi salah satu alat pembayaran virtual yang paling banyak digunakan oleh para marketer online. Sebab transaksi menggunakan PayPal memiliki tingkat keamanan yang terbilang cukup baik dan terjamin jika dibandingkan dengan berbagai fasilitas serupa. Dilihat dari ulasan beberapa user dan rating yang diberikan, terdapat permasalahan yang didapat antara lain. Yang pertama, tidak bisa login atau susah untuk masuknya. Yang kedua, proses penarikan yang lama. Biasanya penarikan di PayPal itu 14 hari. Yang ketiga, potongan yang terlalu banyak. Dan yang keempat, minimal penarikan harus di atas $10. Guna menambah wawasan, kami telah membagi kuesioner secara online. Berikut pertanyaannya. Apakah Anda menggunakan aplikasi PayPal? Apakah aplikasi rekening online lain yang sering Anda gunakan? Seberapa sering Anda menggunakan aplikasi rekening online tersebut? Apakah pernah terjadi masalah saat menggunakan aplikasi PayPal tersebut? Seberapa sering masalah yang ada pada aplikasi PayPal? Apa masalah yang sering terjadi saat menggunakan aplikasi PayPal? Pernahkah terjadi masalah seperti saldo tiba-tiba hilang di PayPal? Bagaimanakah kualitas saat Anda melakukan transaksi online dengan menggunakan aplikasi PayPal? Menurut Anda, fitur apa yang perlu ditambahkan pada aplikasi PayPal saat ini? Dan hasil dari kuesionernya secara online yang telah mengisi ada 14 orang. Berikut hasilnya. Di pertanyaan apakah pernah terjadi masalah saat menggunakan aplikasi PayPal tersebut, 78% menjawab ya. Dan di pertanyaan seberapa sering masalah yang ada pada aplikasi PayPal, 92% menjawab jarang. Analisis perbandingan aplikasi. Kita membandingkan aplikasi PayPal dengan aplikasi serupa, yaitu Payoneer. Perbandingannya dari segi kegunaan, PayPal sistem pembayaran virtual yang paling banyak digunakan oleh para market online, sedangkan Payoneer metode pembayaran yang banyak digunakan oleh seorang affiliate market untuk menerima komisi affiliate. Di fitur penarikan di PayPal, penarikan PayPal memang bisa menarik uang banyak hingga puluhan juta, tetapi harus menunggu proses manual transfer hingga 1 minggu lamanya. Dan yang di Payoneer, fitur penarikan dari Payoneer ini juga cukup bagus. Anda bisa menarik uang hingga 2.500.000 dan langsung bisa cair di tempat. Di sistem verifikasi, PayPal malah membutuhkan Mastercard atau kredit card yang telah ada, sedangkan Payoneer, ketika Anda mendaftar Payoneer, maka secara otomatis akan mendapatkan Mastercard. Affinity diagram. Dari segi fitur, tidak ada fitur penarikan langsung ke e-wallet, tidak ada fitur pengaduan secara langsung atau live chat. Tampilan desain kurang menarik, antarmuka yang biasa saja. Di akun, login menggunakan Gmail, adanya kendala saat proses login. Evaluasinya, redesain aplikasi, menambahkan fitur live chat, penambahan fitur penarikan ke e-wallet, dan menambahkan fitur login dengan PIN. Mengapa perlu didesain ulang? Agar memberi kesan baru pada aplikasi agar tidak terlalu simpel dan lebih menarik dengan menambahkan beberapa fitur baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Muslim, mahasiswa Teknik Informatika semester 7 di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan aplikasi PayPal yang tadi sudah dijelaskan
oleh teman saya. Nah, di sini jadi saya akan melanjutkan penjelasan tentang aplikasi PayPal. Nah, di sini saya ulangi lagi, mengapa kita perlu untuk membuat desain ulang dari aplikasi PayPal ini. Nah, karena agar memberi kesan baru pada aplikasi PayPal ini, dan juga agar tidak terlalu simpel aplikasi PayPal ini, dan juga lebih menarik pastinya dengan menambahkan beberapa fitur baru. Jadi agar lebih nyaman ketika kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah bagian user flow register. Jadi user flow di sini dari PayPal kami buat menjadi beberapa user flow atau langkah-langkahnya. Nah, yang pertama di sini user flow register. Untuk register atau daftar di sini dimulai, kemudian buat akun, kemudian user memasukkan biodata, kemudian proses verifikasi. Di proses verifikasi ini nanti apabila gagal akan kembali ke user memasukkan biodata. Nah, kalau berhasil akan selesai prosesnya. Selanjutnya user flow login email. Nah, yang pertama kita dapat melakukan login menggunakan akun email. Di sini kita bisa menggunakan akun Gmail yang sudah kita miliki. Nah, untuk user flow mulai masuk, kemudian user memasukkan email dan password atau sandi, kemudian proses verifikasi. Di sini apabila gagal maka akan mengulangi untuk memasukkan email dan sandi. Apabila berhasil, proses akan selesai dan juga bisa login. Yang selanjutnya kita juga bisa menggunakan login menggunakan PIN. Jadi bisa menggunakan PIN untuk melakukan login. Prosesnya hampir sama seperti login email tadi, yang membedakan di sini ketika user memasukkan PIN. Nah, di sini kita menggunakan PIN. Tahapannya mulai masuk dengan PIN, user memasukkan PIN, proses verifikasi. Apabila gagal kembali lagi untuk memasukkan PIN. Apabila berhasil berarti proses sudah selesai. Selanjutnya user flow penarikan via bank. Jadi di sini kita juga bisa menggunakan PayPal untuk menarik uang melalui bank. Nah, di sini user flow-nya mulai menu beranda, cek saldo, kemudian penarikan via bank, pilih nama bank, masukkan rekening dan jumlah, proses verifikasi. Dan apabila berhasil maka proses akan selesai. Namun apabila gagal maka kita akan masuk di menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan kemudian pilih menu live chat. Nah, ini tambahan fitur yang kami buat, yaitu menu live chat. Kemudian proses, kemudian admin akan terhubung dengan Anda. Kemudian user menanyakan keluhan atau permasalahan, kemudian admin akan menjawab keluhan dari user. Nah, maka masalah akan selesai. Nah, selanjutnya user flow penarikan via e-wallet. Nah, hampir sama seperti di bank tadi. Nah, yang membedakan di sini adalah penarikannya tidak di bank, akan tetapi penarikan via e-wallet. User flow-nya hampir sama, dari mulai menu beranda, cek saldo, penarikan via e-wallet. Kemudian bisa memilih e-wallet, kemudian masukkan no e-wallet, kemudian proses verifikasi. Nah, jika gagal pastinya kita akan kembali ke menu pengaturan dan kita bisa menggunakan menu live chat. Kemudian proses, admin akan terhubung dengan Anda, user menanyakan keluhan, admin menjawab keluhan, dan permasalahan akan selesai. Nah, apabila dari verifikasi sudah berhasil maka prosesnya otomatis langsung selesai. Nah, ini
user flow yang selanjutnya yaitu minta saldo ke teman. Nah, jadi kita bisa meminta request untuk minta dikirimi oleh teman kita. User flow-nya mulai menu beranda, minta uang, mencari nama atau email tujuan, masukkan jumlah permintaan, menunggu teman untuk mengirim, dan selesai. Nah, selanjutnya user flow kirim saldo ke teman. Nah, sebaliknya kita di sini nanti juga bisa mengirim saldo kepada teman yang kita tuju. User flow-nya dimulai, kemudian menu beranda, kirim uang, kita cari alamat tujuan, masukkan jumlah transfer, proses, dan selesai. Itu ya, sangat sederhana ya ketika kita bisa menggunakan PayPal dan mengirimkan saldo kepada teman. User flow yang selanjutnya di sini user flow set pin buat login. Jadi kita bisa menggunakan user flow kita dapat menggunakan pin untuk login ya. Mohon maaf. Nah, user flow-nya kita mulai, kemudian menu setting, login keamanan, geser login dengan pin, set pin, konfirmasi, dan selesai. Nah, selanjutnya tools yang digunakan. Nah, di sini kami membuat redesign dari aplikasi PayPal ini menggunakan aplikasi Figma. Yang sudah banyak digunakan oleh desainer-desainer yang lain, kita menggunakan Figma. Figma di sini kami menggunakan Figma yang online. Jadi bisa kita integrasikan, kita gunakan langsung bersamaan. Jadi dua orang langsung kita bisa melakukan editing bersama menggunakan Figma online. Nah, referensi di sini kami melihat referensi di UIKit Community, kemudian grup Facebook dan juga grup Telegram. Jadi kita cari ide pada UIKit dan Facebook dan juga Telegram. Yang selanjutnya wireframe. Wireframe di sini merupakan langkah-langkah ataupun kerangka ya, lebih tepatnya kerangka yang kita buat acuan dalam pembuatan desainnya. Di sebelum kita membuat desain, kita membuat wireframe dulu. Nah, kita coba lihat, kita zoom wireframe-nya. Kurang lebih seperti ini wireframe ataupun kerangka dari aplikasi PayPal yang kita buat. Nah, selanjutnya UIKit. UIKit di sini kita ini sebenarnya kita cari di Google ya, di Dribble. Nah, di sini kita menggunakan beberapa ukuran huruf dan juga menggunakan beberapa jenis font. Untuk warnanya kita hanya menggunakan 6 warna: putih, hitam, orange, biru, hijau, dan abu-abu. Nah, kemudian application bar-nya di situ dapat kita lihat application bar sangat simpel dan tidak terlalu rame. Kemudian checkbox-nya juga sangat sederhana. Kemudian button di sini kita hanya menggunakan dua warna kombinasi antara warna biru dan warna putih. Nah, selanjutnya untuk icon dan PNG. Iconnya di sini kita menggunakan beberapa icon dan juga kita menggunakan beberapa logo dari e-wallet yang ada dan juga beberapa bank. Dan selanjutnya avatar di sini kami menggunakan avatar icon orang, icon people. Jadi nanti kita ini juga bisa menggantikan dengan foto profil sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya formnya di sini terdiri dari beberapa shape bentuk, namun juga sangat sederhana dari formnya ini. Nah, selanjutnya kita sekilas tampilan aplikasi PayPal setelah di redesign. Nah, ini tampilan PayPal
setelah kita lakukan redesign. Nah, ini jadi aplikasinya seperti ini kurang lebihnya. Jadi sangat simpel, kombinasi warnanya juga sangat sedikit, kebanyakan didominasi dengan warna biru dan putih. Nah, ini font-font yang digunakan juga font-font yang relatif simpel, fontnya tidak rumit, tidak berlebihan. Langsung saja next kita lanjutkan di prototype. Nah, ini ketika kita lihat prototipenya, ini sangat-sangat rumit. Di prototype, di sini prototipenya kurang lebih seperti ini. Jadi kita gunakan prototype ini untuk menghubungkan antara frame satu dengan frame yang lain. Jadi nantinya prototype ini merupakan gambaran bentuk aplikasi apabila kita sudah membuat aplikasi tersebut. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ketika kita jalankan, ketika kita tekan tombolnya, ketika kita ketik. Nah, kurang lebihnya seperti ini tampilannya, prototipenya. Selanjutnya kita, nah ini setelah tadi desain kita selesai, maka selanjutnya kita akan melakukan testing. Setelah mendesain ulang aplikasi, kami mengevaluasi desain kami dengan melakukan pengujian dilakukan dengan 6 orang pengguna, di mana masing-masing menggunakan prototipe Figma. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah solusi yang kami terapkan sudah bisa mengatasi permasalahan yang dialami oleh pengguna ketika menggunakan aplikasi PayPal. Nah, jadi di sini kami uji cobanya meminta 6 orang untuk menggunakan prototipe yang sudah kami buat tadi. Sekian kurang lebihnya yang kami sampaikan dari redesign aplikasi PayPal ini. Kurang lebih sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.